guys, comment ça va? So, sekarang aku mau jawab beberapa pertanyaan yang sebenarnya udah ditanyain sama teman-teman aku di Instagram dari Q&A yang udah aku buat waktu itu. Udah lumayan lama sebenarnya, tapi aku baru punya waktu untuk jawab sekarang via video. So, let's get to the list. Oke, so pertanyaan yang paling banyak sebenarnya lebih kepada ngapain di Perancis, kenapa pindah ke Perancis, dan apa yang aku lakuin di sini. Oke, jadi aku pindah ke Perancis dari September 2022 dan aku pindah ke sini untuk mengikuti program au pair. So, au pair, aku akan jelaskan lebih rinci apa itu au pair, tapi mungkin untuk introduction, sebenarnya au pair itu adalah sebuah program pertukaran budaya yang memberikan kesempatan untuk anak-anak muda usia 18 sampai 30 tahun untuk tinggal di luar negeri dan tinggal menjadi bagian dari sebuah keluarga native speaker. So in my case in France, jadi di Perancis ini aku tinggal bersama sebuah keluarga. Aku menjadi bagian keluarga mereka, jadi big sister ya. Dan biasanya keluarga ini punya anak yang berusia lebih dari 3 tahun. Misi seorang au pair adalah menjadi kakak pengasuh untuk mereka dengan jam kerja tertentu, karena ini sebenarnya bukan untuk bekerja ya, purpose-nya bukan untuk bekerja tapi melakukan pertukaran budaya, tapi tetap kita punya tugas yang harus kita lakuin sehari-hari. So main responsibility-nya adalah membantu mengurus adik-adik kita, dan mungkin beberapa keluarga akan minta kalian untuk bantu beberapa pekerjaan rumah, tapi tentu sebenarnya ini tanpa diminta pun harusnya kita ngelakuin ya, karena kan kita tinggal sama orang lain. So it's the ethic that we should do. Lalu sebagai imbalannya apa? Sebagai imbalannya kita bisa dapat akomodasi gratis, juga biasanya makanan juga gratis, dan kita akan disekolahkan di sebuah kursus bahasa Prancis. Jadi waktu tahun lalu aku disekolahkan di sebuah sekolah namanya Greta di Metz, dan di situ aku benar-benar belajar banyak hal terkait Prancis, juga bahasanya, dan itu benar-benar membantu aku untuk improve bahasa Prancis aku. Dan sekarang aku masih tinggal di Perancis 2023, tapi sekarang misinya, projectnya udah berbeda, yaitu aku melanjutkan studi master di Université Paris-Saclay di program M1 Development of Drug and Health Products. So, untuk au pair aku akan jelaskan lebih detail di video terpisah, karena sebenarnya program ini sangat menarik dan mungkin banyak teman-teman yang mau join juga. Oke, pertanyaan selanjutnya. What inspired you the most to go to France? Sebenarnya awalnya mungkin karena ketertarikan aku terhadap bahasa dan kultur, karena sebelumnya pun tahun 2014 aku belajar bahasa Jerman selama setahun. Karena aku suka aja gitu belajar bahasa dan kulturnya, terutama di Eropa. Dan tahun 2021 aku bekerja di sebuah perusahaan farmasi di Jakarta, dan aku kepikiran aja gitu, tiba-tiba kayak pengen punya skill baru, dan akhirnya aku coba, sepertinya bahasa Prancis menarik, dan voila, aku belajar bahasa Prancis di Institut Français d'Indonésie, dan di situ aku ketemu banyak guru-guru yang benar-benar amazing dan benar-benar membuat aku komit untuk terus meningkatkan bahasa Prancis aku. Setelah belajar bahasanya dan tahu sedikit tentang beberapa kultur di Prancis, hal ini membuat aku jadi mulai planning untuk mulai lanjut S2 di Prancis, dan aku juga makin semangat untuk menguasai bahasanya. Yang paling ampuh dalam belajar bahasa asing itu kan sebenarnya harus hidup di negara yang menggunakan bahasa tersebut kan. Jadi sebenarnya itu juga salah satu tujuan aku kenapa aku memilih studi di Perancis. Oke, selanjutnya, how does it feel as Indonesian
who lives in France. Tentu aku bahagia, walaupun ini sebenarnya adalah sebuah perubahan besar dalam hidup aku untuk pindah ke negara baru dengan bahasa yang berbeda, kultur yang berbeda, cuaca yang berbeda, musim yang berbeda. Tapi pengalaman hidupku di sini benar-benar memberikan aku banyak perubahan ke arah yang lebih positif, terutama perubahan dari pola pikir, pandangan hidup, terus toleransi terhadap perbedaan, dan juga hidup di sini memberikan aku banyak kemudahan akses untuk kualitas hidup yang lebih baik. Dalam artian adalah kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan juga akses ke alam hijau, kualitas udara bersih, air bersih yang lebih baik menurut aku daripada kehidupanku sebelumnya di Jakarta. So aku sangat mengapresiasi masa-masa aku sini di Perancis. Tapi di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan besar di Indonesia, ada beberapa hal yang sangat aku rindukan, terutama mungkin kemudahan akses digitalisasi, karena di Indonesia ada Gojek, Grab, dan semacamnya. Terus juga kangen keluarga, teman-teman, kangen makanan dan keramahan orang Indonesia, juga kangen mungkin kemudahan akses terhadap makanan halal ya, dan kangen azan misalnya. Hal-hal kecil seperti itu sih yang membuat aku sebenarnya perasaan aku kayak terbagi dua gitu, antara cinta Indonesia tapi aku juga cinta hidup di sini. Oke, selanjutnya as a Muslim in Paris or in France generally, I could say it's quite challenging, but it's not as hard as I imagined before, so it's fine. Karena bisa dibilang komunitas Muslim di Prancis itu lumayan banyak, mungkin sangat banyak I could say. Seperti banyak pendatang dari Algeria, Maroko, Tunisia. Walaupun beberapa hal banyak sekali yang berbeda, terutama karena misalnya pengaruh musim, jadinya waktu untuk beribadah jadi lebih variatif di sini. Kalau di Indonesia kan biasanya waktunya kayak tetap gitu ya. Dan juga mungkin banyak perubahan yang aku rasakan terkait berpuasa, kemudahan akses ke masjid, dan sebagainya. Tapi generally, menurut aku cukup mudah atau bahkan sangat mudah sebagai seorang Muslim untuk survive di Prancis. Dan sejauh ini aku nggak pernah ngerasain rasisme atau semacamnya. Teman-temanku yang memang asli Prancis dan juga keluargaku di sini, mereka benar-benar sangat suportif, sangat pengertian, sangat menghargai privasiku sebagai seorang Muslim, dan aku sangat mengapresiasi semua bantuan mereka dan juga toleransi mereka. Okay, what disappointed you about France? Okay, even walaupun di sini banyak hal yang aku suka dari Prancis, keteraturannya, tapi sebenarnya tetap aja ada beberapa hal yang mungkin sedikit sulit di sini sebagai orang Indonesia. Ini sebenarnya lebih ke pandangan perspektif personal aku ya, karena aku membandingkannya dengan apa yang aku rasakan di Indonesia. Jadi yang paling aku kurang suka atau sulit untuk aku sebagai orang Indonesia di sini adalah birokrasi di Perancis. Karena sekarang mungkin di Indonesia digitalisasi sudah cukup improve ya, dan banyak kemudahan yang ditawarkan sehingga kita bisa mengurus beberapa misalnya dokumen sivil atau semacamnya itu lebih mudah, lebih cepat ya, dan kita biasanya bisa lakuin semuanya by email kan kalau sekarang di Indonesia. Nah tapi kalau di Perancis birokrasinya cukup panjang dan cukup lama, dan biasanya mereka masih mengandalkan kurir atau pos. So basically itu kenapa kadang kalau kita bikin dokumen atau mengurus suatu dokumen di sini butuh waktu yang cukup lama. Tapi selain hal-hal yang mungkin bikin aku geleng-geleng kepala, sebenarnya banyak juga hal yang bikin aku amazed dan benar-benar aku suka dari Perancis, yaitu keteraturannya. Misal keteraturan di jalan
ya. Jadi peraturan-peraturan di jalan itu benar-benar clear dan jelas. Terus gimana mereka menghargai pejalan kaki lebih baik mungkin dari Indonesia. Terus aku juga suka bagaimana mereka mendedikasikan lahan-lahan terbuka hijau sehingga mempermudah kita publik untuk mengaksesnya. Jadi I really appreciate that. Dan juga walaupun mungkin di Indonesia kita punya stereotip bahwa orang Eropa atau orang Prancis itu biasanya lebih dingin atau kurang ramah dibanding orang Indonesia, tapi sebenarnya kalau misalnya aku perhatikan di sini mereka benar-benar menjunjung namanya politeness dan mereka sangat helpful. Jadi misalnya kalau aku jalan di taman atau di pinggir jalan gitu ya dan aku berpapasan, biasanya kita selalu bilang bonjour semacamnya. Enggak se-cold atau sedingin yang aku kira, enggak se-individualis yang aku kira. Dan juga misalnya aku pergi ke bank atau kemanapun, aku mau tanya-tanya ke mereka, mereka benar-benar helpful. Dan mungkin yang agak susah karena banyak orang sini yang tidak memilih untuk berbicara bahasa Inggris, mereka benar-benar menjunjung bahasa Prancis. Jadi mungkin untuk orang-orang yang nggak bisa ngomong bahasa Prancis di sini akan sedikit kesulitan, terutama di publik. Tapi untuk kota-kota besar seperti Paris, mungkin Lyon, banyak orang yang bisa berbahasa Inggris, so it's not gonna be a big problem, I guess. But still, if you want to survive in France, it's better that you master at least like level A1 or A2 in French. Oke, vlog a day of my life. Gimana belanja groceries dan masak di Perancis. Oke, mungkin untuk pertanyaan ini aku akan bikin video terpisah. Mungkin bikin sedikit-sedikit mini vlog kalau nanti aku belanja di Perancis. Oke? Belajar sejarah musik di Perancis, Kak, dan belajar bahasa Perancis, of course. Ya, aku juga pengen banget sharing perjalanan aku belajar bahasa Perancis, dan mungkin teman-teman bisa jadi sedikit terinspirasi untuk belajar bahasa Perancis juga. Oke, nanti akan aku buat di video terpisah ya. Habit orang Perancis. Oke, habit orang Perancis ini juga bakalan panjang, tapi mungkin ada beberapa hal yang pengen aku note tentang habit orang Prancis yang menarik buat aku. So, yang pertama adalah terkait waktu makan. Jadi mungkin kalau di Indonesia biasanya kita masak sekali, misalnya pagi atau siang, terus kita taruh di meja makan dan kita makan kapanpun kita mau. Agak kurang teratur sebenarnya, tapi kalau di Prancis mereka benar-benar teratur terkait makanan, kapan makan, apa yang mereka makan. Kayak misalnya pagi, mereka hanya makan makanan yang manis, dan mungkin secangkir kopi atau untuk anak-anak susu dan sereal dan semacamnya, tapi normally mereka hanya makan yang manis, jadi nggak makan yang asin. Kalau di Indonesia kan kita bisa makan nasi uduk atau mungkin bubur ayam yang bener-bener asin dan berat ya. Jadi di sini mereka biasanya makan brioche, croissant, atau pain au chocolat, dan mungkin secangkir kopi susu, atau ya semacamnya, hanya something yang light. Dan nanti siang sekitar jam 12, jam 1 atau jam 2 mereka makan siang, dan di situ mungkin sedikit yang light juga, nggak terlalu berat atau kayak sandwich, dan mungkin pasta. Dan untuk malam harinya mereka baru biasanya makan dinner yang mungkin lebih berat ya. Dan di sini juga biasanya mereka untuk makan siang dan terutama makan malam, mereka biasanya punya kayak mereka makan appetizer dulu, terus mereka makan makanan utamanya, dan biasanya juga mereka punya dessert. So ini hal yang aku suka sebenarnya dari Perancis. Terus juga aku benar-benar salut sama kebiasaan mereka untuk menghargai kesehatan. Jadi mereka suka berolahraga. Jadi kalau pagi-pagi misalnya, apalagi kalau cuacanya cerah dan ada sinar matahari, mereka manfaatkan untuk jogging, bersepeda, dan semacamnya. Dan juga kalau misalnya cuaca bagus, mereka kadang piknik di taman untuk menikmati sinar matahari. Dan aku juga suka usaha mereka untuk hidup yang lebih ekologik. Jadi benar-benar mereka memperhatikan environment,
mereka udah mulai recycle beberapa hasil produk rumah tangga ya, sampah-sampah, terus juga mereka memilah sampah, dan itu benar-benar menginspirasi aku, benar-benar membuat aku salut sama mereka, dan aku harap lebih banyak orang Indonesia yang hidup lebih perhatikan tentang environment atau lingkungan. Makanan enak gak di sana? Ada ketoprak, gado-gado, mie ayam gak di sana? Ya, actually ada. Jadi di sini di Paris ada beberapa restoran Asia. Sebenarnya hampir di mana-mana, tapi rata-rata mungkin kebanyakan tuh restoran fusion Asia ya. Jadi kayak Thailand and maybe Chinese food. Kalau restoran Indonesia aku belum pernah explore di Paris, tapi aku pernah makan di Jenewa sekali, no, 2 kali en fait. Tapi biasanya gado-gado kita di Indonesia berapa sih, 10.000 atau 15.000, 20.000. Tapi kalau di sini harganya mungkin sekitar 20 CHF atau franc, dirupiahin itu sekitar 400 ribuan. So I don't think it's worth it. Tapi maybe kalau misalnya lagi kangen berat sama makan Indonesia, aku biasanya sih coba-coba cari makanan Asia di restoran Asia terdekat. Oke, voila. Jadi itu aja untuk Q&A saat ini. Itu sebenarnya beberapa pertanyaan dari teman-teman aku di Instagram. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain, silakan bisa komen di bawah, atau kalian bisa DM aku di Instagramku @berlianov1811. Aku harap video aku bisa membantu kalian, menginspirasi kalian, dan juga menjawab pertanyaan kalian. Dan aku harap kita bisa ketemu lagi di video berikutnya. Salut!